Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta taradha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada episode yang ke-141 kajian tafsir Al-Qur'an ini. Di kesempatan kali ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, insya Allah kita akan sama-sama merenungkan, meresapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 125 dengan tema bahwa Ka'bah adalah tempat berkumpul bagi manusia, tempat yang aman dan tempat yang suci. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia, tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, ruku, dan sujud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Qur'an menjelaskan qauluhu ta'ala, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Qauluhu ta'ala ja'alna bima'na sayyarna lita'addihi ila maf'ulain. Lafaz ja'alna itu maknanya adalah sayyarna, artinya kami menjadikan, karena kata kerja ini memerlukan dua objek. Al-baita, sementara al-baita yakni al-Ka'bah, artinya adalah al-Ka'bah, masabatan ay marja'an. Kemudian kata atau kalimat masabatan adalah marja'an, artinya tempat kembali. Fal mathabatu masdarun wusifa bihi wa yuradu bihi al-mawdi'u alladhi yusabu ilaihi ay yurja'u ilaih. Al-mathabah adalah masdar atau kata benda yang dijadikan sifat daripada lafaz al-baita. Yang dimaksud daripada lafaz mathabatan atau tempat berkumpul adalah tempat di mana mereka dipulangkan di sana, yaitu dikembalikan ke sana. Qala Waraqah ibnu Naufal fil Ka'bati mathabatan li afna'il qabail kulliha. Waraqah bin Naufal pernah berkata tentang Ka'bah bahwa Ka'bah ini menjadi tempat kembali bagi perbauran kabilah-kabilah pada zaman dahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal lafaz dari mathabatan adalah maswubatan. Kemudian harokat huruf waw dipindahkan kepada huruf tha. Setelah itu huruf tersebut ditukarkan kepada huruf alif sesuai dengan wazan thaba yathubu. Ini dikenal dengan istilah tanakul harokat atau perpindahan harokat. Seperti kata lisa'yiha radiyah, kemudian dipindahkan harokatnya menjadi pelafalan lisa'yiha radiyah dalam surat Al-Ghasyiyah. Hal demikian itu dianggap untuk memudahkan pelafalan. Pelafalan lisa'yiha radiyah itu dianggap lebih mudah, lebih gampang daripada lisa'yiha radiyah. Wallahu alam. Kemudian lafaz
mathabatan ini berada pada posisi nasab dengan tanda fathah yang menjadi maf'ul atau objek yang kedua. Huruf ini kemudian dimasuki huruf ta, mathaban, kemudian menjadi mathabatan untuk mubalaghah, untuk mensangatkan lafaz ini. Artinya disebabkan karena sangat banyak orang yang melakukan tsaub, orang yang melakukan kembali kepada Ka'bah, sehingga diistilahkan dengan mathabatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaz wa amna dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan qala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas ay amnan linnasi. Menurut ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia menuturkan artinya keamanan bagi manusia. Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Rabi bin Anas dari Abu Al-Aliyah mengenai firman Allah, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ia mengatakan amnan minal aduwi wa an yuhmala fihi as-silah. Artinya aman dari musuh dan dari membawa senjata ke sana. Wa qad kanu fil jahiliyati yatakhattafun nasu min haulihim wa hum aminu wa la yusbauna. Pada zaman dahulu, di zaman jahiliyah, orang-orang saling merampas di sekitarnya, sedangkan di Baitullah mereka aman dan tidak dirampas. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa wa mad'una ma fassarahu bi haula'il a'immatu hadil ayah, bahwa makna yang terkandung pada penafsiran ini oleh para ulama adalah Anallaha ta'ala yadhkuru syarfal baiti wa ma ja'alahu mausufan bihi syar'an wa qadaran min kaunihi mathabatan linnas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan Baitullah dan beberapa hal yang dia sifatkan kepadanya, baik secara syar'i maupun secara qadari atau sunnatullah, yakni kedudukannya sebagai tempat berkumpulnya manusia. Ja'alahu mahallan tashtaqu ilaihil arwah wa tahinnu ilaihi wa la taqdi minhu wataran walau taraddadat ilaihi kulla amin. Artinya bahwa Ka'bah itu menjadi tempat dirindukan oleh jiwa-jiwa manusia dan bukan sekedar untuk memenuhi hajat atau keperluan mereka terhadap Baitullah, meskipun setiap tahun mereka datang ke sana dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya firman Allah taala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu tempat salat. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menguraikan dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir, wa qulna linnasi takhidhu minal maqam wa huwal hajarul ladzi kana yaqumu alaihi Ibrahimu libina'il Ka'bah musalla sallu indahu. Artinya kami menyuruh manusia untuk menjadikan dari makam Ibrahim, yakni batu pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, sebagai musalla. Artinya salatlah kalian di tempat itu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan waqtulifa fi ta'yinil maqam ala aqwalin. Terjadi silang pendapat tentang apa yang dimaksud dengan maqam. As-sahuha, tapi yang paling sahih kata beliau, annahul hajarul ladzi ta'rifuhun nasul yaumal ladzi yusalluna 'indahu rak'atai tawafal qudum. Pendapat yang paling sahih kata beliau adalah pendapat yang menyatakan bahwa makam Ibrahim merupakan sebuah batu yang telah diketahui oleh orang pada saat ini, di mana di dekat itulah mereka menunaikan 2 rakaat salat sunat tawaf qudum. Wa hadza qaulu Jabir wa Ibnu Abdillah wa Ibnu Abbas wa Qatadah wa ghairihim. Ini adalah merupakan pendapat daripada Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Qatadah dan yang lainnya. Kemudian makna lafaz musalla pun juga berbeda. Ada yang menyebutkan sebagai tempat berdoa. Musalla itu artinya tempat berdoa, di mana di sanalah doa dipanjatkan. Ini merupakan pendapat dari Mujahid.
Kemudian mufasir zaman tabi'in yang lain, yakni Qatadah berpendapat lain. Beliau mengatakan musalla itu adalah tempat sholat, di mana di sanalah sholat ditunaikan. Sementara Al-Hasan mengatakan bahwa musalla itu adalah kiblat, di mana di sanalah imam berdiri untuk sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat terakhir dari ayat ini adalah وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku, dan sujud. Imam Hasan al-Basri mengatakan, amaruhumallahu an yutahhirahu minal adza wan najas wa la yusibahu min dzalika syai'. Bahwa Allah Ta'ala menyuruh kepada keduanya untuk membersihkan Baitullah tersebut dari segala macam kotoran dan najis, sehingga tidak ada sedikit pun yang mengenai bagiannya. Namun Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan pendapat yang berbeda, bahwa Allah mewasiatkan dan memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, amaranahuma bi an yasuna al-baita minal arjasi wal authan, bahwa kami memerintahkan kepada mereka untuk membersihkan Baitullah itu dari segala kekejian dan berhala. Liyakuna ma'akilan li ta'ifina haulahu wal mu'takifina al mulazibina lahu wal musallina fihi. Sehingga menjadi tempat yang baik dan aman bagi orang-orang untuk tawaf, orang untuk i'tikaf dan sholat di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah sebagai tempat kaum muslimin berkumpul dari seluruh penjuru dunia tanpa membedakan asal negara, pangkat, kedudukan dan jabatan. Juga tempat yang suci dan aman, baik untuk melakukan tawaf, i'tikaf, salat, ibadah lainnya dan melakukan haji secara keseluruhan. Semoga bagi yang belum pernah ke sana, segera Allah panggil menjadi tamunya. Dan bagi kita yang sudah pernah ke sana, kiranya Allah suatu saat mudah-mudahan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi tamunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.